Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat hari baru hari ini, hari Rabu 28 Juli 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, Markus pasal 6. Markus pasal 6 nanti akan kita baca. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Karena Engkaulah yang memberi hidup dan memelihara kami sampai saat ini. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Allah sendiri menolong kami, menyertai kami. Sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan peneguhan bagi kami. Kami berdoa kepadamu ya Allah ya Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 6 ayat 35 sampai 44. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dari bacaan ini ayat 35 sampai 44, saya beri judul renungan Tuhan Yesus sumber berkat. Tuhan Yesus sumber berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita bertanya siapa sumber berkat, mungkin kita akan semua sepakat mengatakan Tuhanlah sumber berkat. Bahkan Tuhanlah sumber hidup, pemilik hidup kita. Tetapi kadang-kadang karena dosa dan kesombongan, kadang-kadang kita lupa. Sehingga seolah-olah bukan lagi Tuhan sumber berkat, tapi kitalah sumber berkat. Dengan kita bekerja, maka berkat itu ada. Karena kalau tidak bekerja, berkat itu tidak ada.
Tetapi betulkah Bapak Ibu bahwa kalau tidak bekerja berkat itu tidak ada? Saya tidak mengajak kita untuk tidak bekerja dan untuk bersikap malas. Sama sekali tidak. Tetapi sebenarnya tanpa bekerja pun berkat itu selalu ada. Tapi sekali lagi saya tidak mengajak kita untuk tidak bekerja. Di saat-saat COVID seperti ini, oksigen kalau kita lihat dari berita itu cukup diperebutkan orang. Karena begitu banyak pasien COVID membutuhkan oksigen. Dan juga dari televisi kita dengar, dari media-media kita dengar bahwa satu tabung oksigen yang kecil itu 100.000 harganya. 100.000 harganya dan itu hanya bisa digunakan 3 jam saja. Jadi 100.000 dalam 3 jam. Itu dikali 24 jam berarti dalam satu hari 24 jam itu 800.000 harga oksigen. Kalau terus menerus digunakan. 800.000. Dan kalau dikali dalam 30 hari, itu berarti 24 juta. 24 juta itu harga oksigen. Jadi seandainya kita membelinya, kita harus menyediakan dana 24 juta. Maka kalau kita bisa menghirup oksigen, bukankah 24 juta Tuhan sudah berikan? Baru oksigen. Belum hati kita, jantung kita yang beroperasi dengan baik, ginjal yang bekerja dengan baik, usus, bagian dalam tubuh kita, bagian luar tubuh kita juga beroperasi dengan baik. Bukankah berkat itu selalu ada? Tentu saja kita butuh berkat-berkat yang lain. Dan Yesus juga tahu hal itu. Yesus juga peduli akan hal itu, berkat-berkat yang lain. Bukan hanya nafas kehidupan, oksigen. Tapi juga Yesus peduli dengan berkat-berkat yang lain. Dalam bacaan kita jelas sekali. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk retret ke satu tempat yang sunyi untuk beristirahat seketika. Karena mereka selalu dikerumuni banyak orang, sehingga kalau kita baca dalam perikop sebelumnya, ayat sebelumnya, makan pun mereka tidak sempat, ayat 31. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi. Orang datang, sesudah itu pergi lagi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Yesus dicari orang, dikerumuni orang, sehingga suatu waktu dia mengajak murid-muridnya pergi untuk retret ke tempat yang sunyi. Tapi orang-orang tahu dan mereka ikut. Maka Yesus membatalkan retret itu. Dia mengajar lagi mereka, orang-orang yang datang mencari dia. Dan ketika malam hari tiba, murid-muridnya mengusulkan kepada Yesus, suruhlah mereka pergi, supaya mereka bisa membeli makanan di kampung-kampung yang terdekat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus peduli dengan makanan yang dibutuhkan orang-orang yang datang itu. Dan orang-orang yang datang di situ disebut ayat 44 yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Dan laki-laki itu menurut Keluaran yang didaftar itu hanya 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Jadi kalaupun dia laki-laki tapi belum usia 20 tahun, itu belum masuk hitungan. Maka bisa diperkirakan bukan hanya 5.000 orang. Karena kalau misalnya perempuan juga datang, maka kita bisa asumsikan ada 20.000 orang. Bisa lebih, tentu bisa saja kurang. Bukan hanya 5.000, karena yang hanya dihitung 5.000 laki-laki saja, laki-laki dewasa. Maka murid-murid begitu, bagaimana kami bisa memberi mereka makan? Apakah kami harus membeli roti seharga 200 dinar, 20 juta kalau uang kita sekarang 20 juta? Dan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Yesus tidak mencari yang lebih, Yesus mencari yang modal. Modal yang sudah ada pada diri murid-murid. Dan modal itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Dan di tangan Tuhan Yesus, roti 5 dan 2 ikan itu dapat dimakan oleh 5.000 orang laki-laki plus perempuan istri mereka plus anak-anak mungkin 20.000 orang sampai semuanya makan dengan kenyang, ayat 42. Bukan asal-asalan makan, tapi makan dengan kenyang. Bahkan
Ketika dikumpulkan sisanya, sisa roti itu malah ada 12 bakul. Potongan-potongan roti itu 12 bakul, ayat 43. Belum lagi sisa ikan. Jadi 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan oleh sekitar 20.000 orang, dan justru masih ada sisanya. Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Dialah sumber berkat. Bagi murid-murid tidak mungkin dengan 5 roti bisa orang makan sekian banyak. Tapi ternyata di depan Yesus, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kemudian juga kita baca, kalau misalnya kita lanjut membacanya, Yesus berjalan di atas air. Ketika dia mendekati murid-muridnya di tengah danau Galilea, dia berjalan di atas air. Itu tidak mungkin, tapi mungkin begitu mudah Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus peduli dengan makanan yang diperlukan orang. Yesus peduli dengan kesembuhan orang yang sakit. Bahkan di pasal sebelumnya, pasal 5, Yesus membangkitkan anak yang sudah mati, anaknya Yairus, kepala rumah ibadat. Dia membangkitkannya. Anak itu sudah 12 tahun dan dia barusan mati, tapi Yesus membangkitkan. Yesuslah sumber berkat. Bukan hanya sumber hidup, tapi bukan hanya sumber kehidupan, bukan hanya sumber kesembuhan, tapi juga sumber kehidupan kekal. Dialah Tuhan atas kebangkitan. Dialah Tuhan yang membangkitkan orang mati. Dan itulah tujuannya dia datang ke dunia, agar kita tidak mati, manusia tidak mati binasa selama-lamanya, disiksa siang malam selama-lamanya bersama iblis di lautan api. Wahyu 20 ayat 10 dan 15. Supaya kita tidak ke sana disiksa siang malam selama-lamanya, tapi supaya manusia dibangkitkan dan hidup di langit yang baru, bumi yang baru, di sorga bersama Tuhan. Dialah sumber berkat. Karena itu percayalah Bapak Ibu, apapun modal yang kita miliki, sekalipun itu kecil, sekalipun jumlahnya itu tidak banyak, percayakanlah itu kepada Kristus. Di hadapannya itu akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan lebih. Di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang ada yang sedikit menjadi banyak. Apa yang sedikit menjadi banyak, dan ini betul-betul saya alami dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya saksikan, saya betul-betul alami dalam hidup saya. Apa yang sedikit, pendapatan saya yang sedikit menjadi banyak, saya tidak pernah berkekurangan, puji Tuhan. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ia sangat berkuasa. Carilah dahulu kerajaan Allah, seluruh kehendak Allah dahulukan. Maka dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Dia akan menambahkan, apa yang sedikit akan menjadi banyak. Tapi kalau kita tidak peduli dengan Tuhan, apa yang banyak menjadi sedikit. Gaji bisa puluhan juta, tapi dalam waktu singkat habis kalau kita tidak peduli dengan Tuhan. Tapi kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, gaji, pendapatan yang sedikit akan menjadi banyak. Kebutuhan akan tercukupkan. Dan puji Tuhan, sekali lagi, ini kesaksian saya mengalaminya bersama dengan keluarga saya. Yakinlah Bapak Ibu, Yesus adalah sumber berkat. Bukan hanya di dunia ini, tapi berkat kekal selama-lamanya Ia sudah sediakan. Kehidupan selama-lamanya Ia sudah sediakan. Percayalah kepadanya. Serahkanlah hidup kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya meneguhkan kami menghadapi pandemi virus corona. Kiranya kewaspadaan kami diiringi oleh doa dan penyerahan menjadi bukti iman kami, pelihara negara kami, bangsa kami, pelihara tenaga kesehatan yang berjuang bersama. Setiap anggota masyarakat ikut mewujudkan protokol kesehatan. Bantu pemerintah kami, negara kami, bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.